Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endwi Syukoputri Setiadi, mahasiswi Universitas Pembangunan Jaya, Prodi Akuntansi, Angkatan 2022. Saya akan menjelaskan materi mengenai liabilitas lancar dan penggajian. Liabilitas lancar mempunyai kata lain yaitu liabilitas jangka pendek. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai utang. Utang merupakan kewajiban untuk membayar yang dicatat sebagai liabilitas oleh debitur. Liabilitas jangka panjang merupakan utang dengan periode jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Sedangkan liabilitas jangka pendek sebaliknya, utang dengan periode jatuh tempo kurang dari 12 bulan atau memiliki waktu yang singkat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 3 jenis liabilitas jangka pendek. Yang pertama, utang usaha atau account payable. Utang usaha meliputi berbagai pembelian yang dilakukan secara kredit. Transaksi yang terkait mengenai utang usaha ini seperti pembelian barang dagang, pembelian perlengkapan secara kredit. Kemudian saya juga sudah menyiapkan contoh transaksi, yaitu PT Jaya membeli perlengkapan secara kredit sebesar 5 juta. Maka ayat jurnalnya yaitu utang usaha di debit 5 juta rupiah dan kas di kredit sebesar 5 juta rupiah. Kenapa seperti itu? Karena utang bertambah di debit dan kasnya berkurang maka di kredit. Yang kedua, bagian utang jangka panjang yang segera jatuh tempo. Liabilitas jangka panjang dibayarkan dalam pembayaran periodik, disebut angsuran atau cicilan. Angsuran liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun mendatang setelah tanggal neraca dan harus diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Yang ketiga, wesel bayar jangka pendek. Wesel bayar dapat diterbitkan untuk membeli barang dagangan atau aset lainnya. Wesel tersebut juga dapat diterbitkan untuk kreditur untuk melunasi utang usaha si penerbit wesel untuk sementara waktu. Selanjutnya, saya sudah menyiapkan contoh kasus. Diasumsikan PT Sinar Alami menerbitkan wesel bayar 90 hari dengan bunga 12%, 1 juta rupiah. Itu pada tanggal 1 Agustus 2014. Kemudian PT Spektrum ini membayar utang usaha yang telah lewat jatuh tempo sebesar 1 juta. Nah, maka ayat jurnalnya yaitu 1 Agustus 2014. Kemudian di debit ini ada utang usaha PT Spektrum dan di kreditnya ada wesel bayar sebesar 1 juta rupiah. Itu dari sini. Itu karena di sini juga udah ada penjelasannya menerbitkan wesel bayar 90 hari dan bunga 12%. Kemudian di sini saat wesel bayar jatuh tempo, ayat jurnal untuk mencatat pembayaran pokok sebesar 1 juta ditambah dengan bunga 30.000 itu dari 1 juta dikali 12% dikali 90 per 360. Kemudian di sini ada 30 Oktober. Ini dari 90 hari. 90 hari sejak 90 hari ini sejak Agustus tanggal 1 ini. Jadi Agustus, September, Oktober akhir. Di debitnya ada wesel bayar 1 juta. Terus ada beban bunganya ini 30.000 dan kasnya ini hasil dari pertambahan 1 juta ditambah 30.000. Itu keterangannya membayar pokok dan bunga yang telah jatuh tempo. Selanjutnya masuk ke gaji dan pajak penghasilan. Gaji mengacu pada jumlah yang dibayarkan kepada karyawan atas jasa-jasa yang telah disediakan selama periode tertentu. Gaji dan pajak penghasilan terkait memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih bagi kebanyakan perusahaan. Liabilitas untuk penghasilan karyawan. Sama seperti tadi, gaji biasanya mengacu pada pembayaran untuk tenaga kerja bagian manajerial, administrasi, atau jasa kantoran sejenis.
Biasanya itu pembayarannya bulanan atau tahunan. Terus upah atau wage biasanya mengacu pada pembayaran tenaga kerja buruh pabrik, baik yang memiliki keahlian maupun tidak. Biasanya itu dibayarnya itu per jam atau per minggu. Jadi begitu perbedaannya. Kemudian di sini saya sudah menyiapkan contoh kasus juga. Ini menghitung penghasilan karyawan. Junaidi Setiawan adalah seorang tenaga penjual PT Sempurna dengan upah 34.000 per jam. Setiap jam kerja melebihi 40 jam per minggu harus dibayar pada tingkat 1,5 kali dari tingkat yang normalnya. Untuk minggu yang terakhir pada tanggal 27 Desember, kartu absensi Faisal menunjukkan bahwa dia telah bekerja selama 42 jam, sehingga penghasilannya sebesar Rp462.000. Jadi ini ada keterangannya di sini. Upahnya itu kan 40 jam ini normalnya, terus dikali upah per jamnya sama dengan 1.360.000. Kemudian yang di bawahnya sini ada upah lembur, itu ada tambahan 2 jam dari sini. Terus dikali dengan 34 dikali 1,5. Jadi hasilnya Rp102.000. Terus ditambah hasilnya jadi Rp1.462.000. Selanjutnya, potongan atas penghasilan karyawan. Jadi maksudnya di sini itu ada beberapa hal yang dipotong dari penghasilan karyawan, yaitu berupa biaya jabatan, kemudian biaya pensiun, iuran BPJS. Nah, nanti ini kalau udah semua ditotal, dan nanti ini dikurangi oleh penghasilan bruto ini. Penghasilan bruto ini merupakan suatu benefit yang diterima oleh karyawan yang diberikan oleh pihak perusahaan. Jadi biasanya itu benefitnya itu berupa upah dan gaji, tunjangan hari raya keagamaan, upah kerja lembur, iuran BPJS, iuran asuransi, dan masih banyak lainnya. Jadi itu nanti ditambah, dijumlah, dan menghasilkan penghasilan bruto. Kemudian dikurang dengan ini, jumlah dari pengurangan ini semua. Gitu. Untuk lebih lanjutnya nanti akan saya bahas. Kemudian di sini masuk ke pajak penghasilan. Pemberi kerja umumnya langsung memotong penghasilan yang diterima oleh karyawan untuk diserahkan kepada otoritas pajak sebagai pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan di Indonesia diatur dalam pajak penghasilan pasal 21 atau yang biasa kita sebut dengan PPh pasal 21, yang isinya itu membahas secara detail tarif, ketentuan, dan perhitungan pajak penghasilan. Kemudian di sini ada SPT. Jadi perusahaan itu akan membuatkan SPT 1721 atau surat pajak tahunan yang nanti akan diberikan kepada karyawannya sebagai bukti bahwa perusahaan telah memotong penghasilan karyawannya. Jadi pajaknya udah diurus oleh pihak perusahaan, kemudian diserahkan kepada otoritas pajak sebagai pajak penghasilan. Nah, di sini ada SPT, ini ada formulir 1721-nya. Bentuknya kira-kira seperti ini. Tuh. Kemudian Oke, sekarang saya masuk ke contoh kasus PPh pasal 21. Di sini saya sudah menyiapkan contohnya. Arif Hendrawan adalah seorang karyawan PT Maju Kreatif. Kemudian dia memperoleh gaji per bulan sebesar 20 juta. Langsung aja saya jelaskan di sini. Jadi ini penghasilan yang ini nih, ini merupakan benefit yang diterima oleh si karyawan.
Jadi ini semua nanti ditambah. Jadi di sini ada gaji. Jadi di sini kita hitungnya per tahun. Kan di sini per bulan. Jadi 20 juta dikali 12 bulan sama dengan 240 juta rupiah. Kemudian di sini ada dia menerima tunjangan hari raya. Nominalnya itu 1 bulan gaji, berarti kan 20 juta. Kemudian di sini dia juga menerima bonus. Nominalnya itu 2 bulan gaji, berarti 20 juta dikali 2 sama dengan 40 juta. Kemudian di sini dia ada lagi premi asuransi. Ada asuransi yang didaftarkan oleh perusahaan sebesar 2 juta per tahun. Berarti langsung aja 2 juta di sini. Nah, ini semua ditambah hasilnya 302 juta rupiah. Itu merupakan penghasilan bruto per tahunnya. Nah, yang tadi di sini kan benefit, sedangkan yang di sini ini pengurangannya. Jadi pengurangannya itu ada biaya jabatan. Biaya jabatan itu 5%. 5% jadi 5% dari penghasilan bruto. Jadi 5% ini dikali 302 juta. Jadi 5% dikali 302 juta tadi saya sudah cek itu hasilnya sekitar 15 jutaan. Sedangkan di sini maksimumnya adalah 6 juta. Maka yang ditaruh sini adalah 6 juta. Kemudian yang selanjutnya ada iuran BPJS. Karena dia karyawan, maka itu 3 juta. Karena kena 3 juta. Kalau 2 juta itu untuk BPJS tenaga kerja dan 1% itu untuk BPJS kesehatan. Jadi macam-macam. Nah, jadi 3 juta ini dikali dengan 302 juta sama dengan 9 juta 60 ribu rupiah. Kemudian ini hasilnya ini. Pokoknya ini dikurang ini 302 juta dikurang ini, 2 ini, pengurang ini. Hasilnya segini. Hasilnya 286.940.000. Itu penghasilan neto per tahunnya. Nah, di sini ada pengurangan lagi, yaitu PTKP atau penghasilan kena pajak. Jadi untuk wajib pajak pribadi itu selalu 54 juta. Kemudian kalau dia menikah atau kawin ditambah lagi 4.500.000. Nah, terus kalau dia punya tanggungan 1 anak gitu, berarti ditambah lagi 4.500.000. Karena anaknya ada 3 di sini, dia menikah dengan 3 anak, maka biasanya itu simbolnya K3. Kawin 3 anak. Nah, jadi 3 dikali 4.500.000 sama dengan 13.500.000. Nah, kemudian yang ini ditambah, yang 3 ini ditambah. Nah, udah ditambah, hasilnya kan segini, 72 juta. Nah, jadi ini, karena ini kan dikurangkan, ini ke sini dikurang. Hasilnya itu 214.940.000. Nah, itu penghasilan kena pajaknya. Nah, sekarang masuk ke utang pajak. Utang pajak itu biasanya saya nyebutnya tarif. Nah, karena dia ini di sebelah sini nih. Di sini ada yang memiliki NPWP dan tidak memiliki NPWP. Nah, di sini keterangannya dia memiliki NPWP, berarti kita fokus ke yang di tengah ini. Nah, di tengah ini kita fokuskan, berarti yang pertama kan 5%. 5% maksimalnya itu 50 juta. Berarti 50 juta dikali 5% sama dengan 2.500.000. Nah, terus yang selanjutnya itu kan 15%. Nah, berarti sisa dari 200 juta sekian ini dikurang 50.
hasilnya itu 164.940.000 dikali 15% yang ini. Nah, itu hasilnya 24.741.000. Kemudian ini ditambah. Nah, hasilnya yang ini 27.241.000 rupiah. Nah, ini kan tadi yang kita hitung kan per tahun kan. Ini kita hitung per tahun. Jadi per tahunnya segini benar, tetapi yang nantinya dibayarkan kan yang per bulan biasanya. Nah, makanya berarti di 27.241.000 ini dibagi 12 bulan sama dengan 2.270.000 rupiah. Jadi ini yang dibayarkan. Gitu. Selanjutnya di sini masuk ke sistem akuntansi untuk penggajian dan pajak penghasilan. Sistem penggajian dirancang untuk membayar gaji karyawan secara teratur, mematuhi peraturan pemerintah mengenai penggajian, kemudian menyediakan data yang berguna untuk keperluan pengambilan keputusan oleh manajemen. Terus di sini ada elemen utama yang umum dari sistem tersebut, yaitu ada register gaji, catatan penghasilan karyawan, kemudian ada surat perintah pembayaran gaji. Yang pertama ini ada register gaji, yaitu merupakan laporan dengan banyak kolom yang digunakan untuk merangkum data setiap periode pembayaran gaji. Nah, ini nih ada gambar dari register gaji bulanan. Nah, kolom total pada register gaji mendukung pembuatan ayat jurnal untuk mencatat gaji. Nah, bagian ini itu membantu pembuatan ini. Selanjutnya di sini ada yang kedua, ada catatan penghasilan karyawan. Itu merupakan catatan perincian gaji setiap karyawan yang tersedia setiap akhir periode. Diperlukan untuk menghitung jaminan hari tua dan pensiun serta kewajiban perusahaan atas gaji karyawan. Ini gambarnya ada di sini. Ini lanjutannya. Selanjutnya ada cek gaji. Perusahaan membayar karyawannya, terutama karyawan yang bekerja paruh waktu, dengan menerbitkan cek gaji. Setiap cek gaji disertai dengan lembar laporan perhitungan gaji neto yang bisa disobek dari cek gaji terkait. Nah, ini ada gambarnya di sini. Jadi gambarnya seperti ini. Selanjutnya, liabilitas diestimasi dan liabilitas kontingensi. Liabilitas diestimasi merupakan liabilitas yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Dapat dibedakan dari liabilitas lain seperti utang dagang, dan akrual. Sedangkan liabilitas kontingensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti. Analisis dan interpretasi keuangan rasio cepat. Analisis posisi lancar membantu kreditor mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk membayar liabilitas jangka pendeknya. Liabilitas ini berdasarkan pada 3 ukuran. Jadi ada 3 ukuran, yaitu yang pertama modal kerja, kedua rasio lancar, ketiga rasio cepat. Pertama ini ada modal kerja, itu suatu analisis untuk mengetahui sumber-sumber serta menggunakan modal kerja untuk mengetahui sebab-sebab perubahan modal kerja dalam periode tertentu. Jadi modal kerja ini merupakan analisis untuk mengetahui perubahan-perubahan modal kerja tersebut. Terus ini ada perhitungannya. Modal kerja sama dengan aset lancar dikurang liabilitas jangka pendek. Kemudian yang kedua ini ada rasio lancar. Rasio lancar yang mencerminkan kemampuan aset lancar perusahaan untuk menutupi kewajiban-kewajiban lancar atau utang jangka pendek. Kemudian ini di sini ada perhitungannya, yaitu aset
aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek. Yang ketiga ini ada rasio cepat, yaitu mengatasi keterbatasan ini dengan mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar utang secara instan. Perhitungannya yaitu aset cepat dibagi liabilitas jangka pendek. Nah, di sini aset cepat merupakan kas atau aset lancar lainnya yang dapat dengan mudah untuk diubah menjadi kas. Nah, aset cepat itu biasanya meliputi kas, investasi temporer, dan piutang usaha. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.